Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kalian tetap semangat ya. Dan kita masih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba ya membahas mengenai irama. Jadi yang dimaksud dengan irama itu adalah panjang pendeknya not yang dibunyikan. Nah, terkait dengan panjang pendeknya not yang dibunyikan, berarti irama ini terkait dengan lamanya not itu dibunyikan. Nah, untuk anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Bapak mengulang kembali materi mengenai mengenal not tanda diam. Ya. Jadi pada waktu semester 1 sudah Bapak bahas, sudah kita bahas mengenai mengenal not dan tanda diam. Nah, yang pertama ya, mari kita sama-sama membaca bagaimana cara belajar membaca notasi irama. Berarti membaca panjang pendeknya not. Kalau panjang pendeknya not berarti terkait dengan lamanya not tersebut dibunyikan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Kita kenali not, di mana not ini nanti akan menjadi notasi ketika dirangkaikan ya, ketika dirangkaikan. Yang pertama, ini bentuk not seperti ini ya, bulat, kosong, tidak diarsir, kemudian tidak menggunakan tangkai not. Berarti ini nama notnya penuh. Yang dimaksud dengan not penuh artinya ketika kita membaca not yang bentuknya seperti ini, bulat, kosong ya, not ini kita nyanyikan atau kita mainkan lamanya 4 ketuk ya, lamanya 4 ketuk. Lalu yang kedua ini gambar not setengah ya. Nah, gambar not setengah ini adalah ya, notnya tidak diarsir, kemudian dia pakai tangkai not. Namanya not setengah. Artinya bagaimana? Ketika kita membaca not yang ini ya, maka not tersebut disuarakan selama 2 ketuk. Kalau kita menggunakan irama ya, kalau not ini berada dalam irama, maka not tersebut ditekan, dimainkan lamanya 2 ketuk ya. Oke, nanti kita akan bahas. Berikut not yang ketiga, yaitu namanya not seperempat. Not seperempat bernilai 1 ketukan. Jadi kalau kita membaca not yang bentuknya seperti ini, diarsir pakai tangkai not, ini nilainya 1 ketuk ya, nilainya 1 ketuk. Nah, yang keempat yaitu not yang berbendera 1. Not yang berbendera 1 ini namanya not 1/8. Not 1/8 memiliki nilai setengah ketuk. Bagaimana kita praktekkan setengah ketuk? Nanti setelah ini. Kemudian pada bagian yang kedua ya, ada penulisan tanda diam. Berarti kalau kalian membaca ada tanda diam, maka kita tidak ada suara dan tidak ada tepukan. Kalau di dalam irama itu tepukan atau ketukan ya. Nah, tanda diam yang bentuknya seperti topi menghadap ke atas ya, kemudian topinya ini, nah ini namanya tanda diam penuh, artinya istirahat selama 4 ketuk. Nah, mengenai ketukan nanti akan kita bicarakan. Yang kedua, ini tanda diam setengah, bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, yang seperti angka 3 ini namanya tanda diam 1/4 ya, tanda diam 1/4. Lalu yang berikutnya ini seperti angka 4 atau seperti angka 7, ini namanya tanda diam 1/8. Setiap kita menjumpai tanda diam berarti tidak ada suara atau diam dan tidak ada ketukan, artinya tidak ada bunyi. Tapi ketukan birama tetap berjalan ya ketika kita bermain musik. Yang berikut,
yang perlu kalian kenal di dalam penulisan notasi, ya, ini adalah tanda birama. Jadi kalau Anda melihat dalam penulisan notasi ada tanda birama 4/4. Artinya setiap ruas-ruas birama, ya, setiap ruas-ruas birama memiliki 4 ketuk. Ini pada bagian bawah, ini Bapak memberikan contoh, ya. Dalam birama 4/4, ini Bapak menggunakan 4 ruas birama atau 4 ruangan, ya, 4 ruangan. Berarti 4/4 menunjukkan setiap ruangan, setiap ruas jumlah hitungannya ada 4, ya. Jadi jumlah hitungannya ada 4. Nah, kalau 4/4 ini Bapak tepuk ketukan biramanya, ya, ketukan biramanya, maka hitungannya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang Bapak praktekkan itu adalah ketukan birama. Belum irama, tapi birama. Dia ketukan itu selalu berulang-ulang, ya, jumlahnya selalu sama. Kalau 4/4 berarti jumlahnya selalu 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tergantung daripada penggunaan tempo, kecepatan. Kalau temponya lambat, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kira-kira seperti itu. Nah, yang Bapak praktekkan tadi adalah ketukan birama, ya, ketukan birama yang ada di 4 ruangan, ya. Jadi yang ada di 4 ruangan. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mempraktekkan tepukan birama. Pulsanya tetap konstan, ya. Pulsanya tetap konstan, jumlahnya 4. Jadi kalian pada saat mempraktekkan ini, ya, pertama tepukannya pas hitungan sa atau suku kata pertama itu sudah masuk. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, 2. Nah, kalau itu salah. Kalau 1, 2, tapi yang betul 1, 2, 3, 4, ya. Oke, sekarang kita coba bersama-sama, ya. Kita coba bersama-sama. Bapak hitung, ya. Bapak hitung lalu kita bersama-sama. Siap. 3, 3, iya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Bisa kita ulang sekali lagi? Oke, ya, kita coba sekali lagi, ya, bersama-sama. Siap. Siap. 3, 3, iya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi anak-anakku sekalian, sebelum kita mengenal notasi irama, ya, ini ada 2 hal yang Bapak sampaikan atau yang kita bahas, yaitu yang pertama, Anda kenali dulu notnya, bentuk notnya. Ingat, ya, ini not penuh, ini not setengah, ini not 1/4, dan ini yang pakai bendera not 1/8. Berikut kita kenali juga tanda diam. Yang ini tanda diam penuh, tanda diam setengah, yang seperti angka 4, seperti angka 3 ini tanda diam 1/4, dan yang seperti angka 7 tanda diam 1/8, ya. Kalau not ini berbunyi, kalau tanda diam ini tidak berbunyi, ya. Bapak ulang, kalau not ini bersuara atau berbunyi hasilnya, kalau yang ini tidak berbunyi, artinya kita beristirahat, ya. Lalu yang kedua, tanda birama 4/4 artinya setiap ruas birama jumlah ketukannya ada 4. Oke, ya?
Sudah paham ya? Oke, kalau begitu kita lanjut ke bagian yang kedua. Nah, ke bagian yang kedua. Oke. Baik. Nah, sekarang kita perhatikan. Anak-anakku sekalian, ini yang disebut dengan notasi irama. Kenapa demikian? Pertama, notasi irama itu tidak menggunakan sangkar nada. Ingat ya? Beberapa waktu yang lalu Bapak menyampaikan tentang sangkar nada. 5 garis untuk menuliskan notasi. Nah, sedangkan irama tidak menggunakan sangkar nada, tetapi menggunakan ruas-ruas birama atau menggunakan ruang-ruang yang ada pada penulisan ini. Kalau kita menjumlahkan nomor 1 berapa ruas birama, berarti 1 ruas birama 2, ruas birama 3, ruas birama 4, dan ruas birama 5. Berarti nomor 1 ada 5 ruas birama. Ya. Ruas birama 1, ruas birama 2, ruas birama 3, ruas birama 4, dan ruas birama kelima. Lalu bagaimana cara mempraktekkan irama? Nah, sekarang perhatikan. Yang bawah ini ada tulisan 1, 2, 3, 4 yang pakai tinta merah. 1, 2, 3, 4 artinya apa? Ini ketukannya, hitungannya selalu 1, 2, 3, 4. Lalu tolong perhatikan, Bapak akan memberikan 2 contoh tepukan. Tepukan yang pertama adalah tepukan birama. Jumlah tepukannya selalu berjumlah 4. Perhatikan. Ini tepukan yang pertama. Birama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ketika Bapak mempraktekkan 1, 2, 3, 4, Bapak tidak membaca not. Bapak tidak membaca not yang ini, tetapi Bapak membaca hitungan yang menggunakan tinta merah, sehingga jumlahnya selalu 4. Nah, berikut bagaimana notasi irama? Notasi irama, perhatikan, notasi irama tepukannya menyesuaikan dengan nilai not. Ya, tepukannya sesuaikan dengan nilai not. Contoh, ruas pertama. Ya, perhatikan, ruas pertama. Ini not penuh. Tadi Bapak sudah sampaikan, not penuh nilainya 4 ketuk. Ya, not penuh nilainya 4 ketuk. Jadi tepukannya tidak akan Bapak lepas sebelum 4 ketuk itu selesai. Ya, contoh, ruas pertama, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, 2, tapi 1, 2, 3, 4. Ya, berarti lamanya not ini disuarakan, lamanya 4 ketuk. Jadi kalau kita misalkan memainkan piano, ya, kalau misalkan diibaratkan ini papan nada, berarti not tertentu, ya, not tertentu saya tekan selama 4 ketuk. 1, 2. Jadi ketika ditekan dia masih bunyi itu, ya. Berarti bunyinya lamanya 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, bukan itu, tapi 1, 2, 3, 4. Maka tepukan pun ditahan selama 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. Bukannya 1, 2, bukan, ya, bukan. Jadi Bapak ulang ruas 1, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Oke? Sekarang ruas 2, perhatikan. Di sini ada 2 not. Masing-masing namanya not setengah, ya. Masing-masing namanya not setengah. Not setengah ini nilainya berapa? 2 ketuk. Berarti not yang pertama kita tekan lamanya selama 2 ketuk.
atau selama 2 hitungan. Contoh, yang ruas 2 ya, perhatikan yang ruas 2. 1, 2. Pas begitu kita menyebut 3, 4, kita berpindah ke not yang lain. Jadi 1, 2, 3, 4. Apakah berbeda ruas 1 dengan ruas 2? Iya, berbeda. Kalau ruas 1, 1, 2, 3, 4. Kalau ruas 2, 1, 2, 3, 4. Sehingga kalau Bapak gabungkan tepukan ruas 1 dengan ruas 2, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke, kita sepotong-sepotong dulu ya. Lalu ruas yang ketiga. Ruas yang ketiga ini menggunakan not 1/4. Ingat, not 1/4 nilainya berapa ketuk? 1 ketuk. Ya. Berarti ketika Bapak menyebutkan 1, itu terdengar 1 tepukan. Ketika Bapak menyebutkan 2, itu terdengar tepukan yang kedua. Karena masing-masing nilainya 1 ketuk. Perhatikan ruas yang ketiga. Perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Masuknya tepukan itu pada suku kata pertama. 1, 2, 3, 4. Kalau nanti ada yang menepuk 1, 2, 3. Nah, ini salah. Yang betul 1, 2, 3, 4. Jadi ruas yang ketiga perhatikan ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Kalau Bapak gabung ruas 1, ruas 2 dan ruas 3, hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Berikut ruas yang kedua. Ruas yang keempat. Bagaimana ruas yang keempat? Ini nilainya berapa ketuk? 1. Yang not yang kedua nilainya berapa ketuk? 1. Ya. Not yang ketiga nilainya berapa ketuk? 2. Berarti pada hitungan 1 kita menepuk yang not pertama, pada hitungan yang kedua kita menepuk not yang kedua, dan pada hitungan 3, 4 kita tahan selama 2 ketuk, kita menepuk not yang ketiga. Perhatikan ruas yang keempat. Oke, perhatikan. 1, 2, 3, 4. 4 pasti ditahan. 1, 2, 3, 4. Sekarang bagaimana dengan not yang terakhir? Nilainya berapa ketuk? Oke. Not yang terakhir namanya not penuh. Berarti nilainya 4 ketuk. Kita tahan tuh tepukan selama 4 ketuk. Perhatikan ruas yang kelima. Ya, perhatikan. 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, 2, 3. Ini salah. Yang betul 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Untuk yang nomor 1, Bapak akan praktekkan dari ruas 1 sampai dengan ruas kelima. Oke, perhatikan. Ya. Perhatikan dulu, nanti baru kita bersama-sama. Perhatikan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Baik. Sebelum kita berlanjut ke nomor 2, kita bersama-sama dulu untuk mempraktekkan notasi irama yang ada pada nomor 1. Kita praktekkan dari nomor 1, dari ruas 1 sampai dengan selesai. Siap ya? Bersama-sama ya. Ingat, iramanya 4/4. Kita menghitung dari 1 sampai 4. Balik lagi dari 1 sampai 4. Oke ya? Kita bersama-sama. Siap? 3, siap? 3, 3, iya. 1, 2, 3, 4. 1,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, bagus. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan notasi irama. Jadi yang kita mainkan, yang kita tepuk itu adalah irama. Ya. Nah, ini tidak ada kaitannya atau belum ada kaitannya dengan tinggi rendahnya nada. Ya, belum ada kaitannya dengan tinggi rendahnya nada. Yang kita kaitkan untuk irama adalah panjang pendeknya not dibunyikan. Yang ini panjang. 1, 2, 3, 4. Tapi yang di ruas ketiga itu pendek-pendek, cuma satu-satu. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang ruas kedua masing-masing 2 ketuk. 1, 2, 3, 4. Oke ya? Baik. Kalau semuanya sudah bisa mempraktekkan untuk nomor 1, ya. Sekarang kita perhatikan yang nomor 2. Ya. Pada bagian nomor 2, ya, untuk ruas 1, ya, untuk ruas 1 ini hampir sama dengan yang ada pada bagian nomor 1, ya. Ingat ini berapa ketuk? Not yang pertama, not setengah, 2 ketuk. Jadi 1, 2. Not yang ketiga, yang kedua 1 ketuk, berarti pada hitungan ketiga 3. Yang ini 4. Jadi ruas 1, 1, 2, 3, 4. Ya. Nah, berikut ada pada ruas birama kedua ada hal yang baru, yaitu not yang masing-masing nilainya setengah ketuk. Ya. Kalau Anda menemukan not yang masing-masing nilainya setengah ketuk seperti ini, perhatikan, Anda posisikan di ketukan keberapa not tersebut. Coba dilihat. Ini yang pertama, nilainya 1 ketuk, berarti dia berada pada hitungan pertama, 1. Tapi untuk 2 not berikutnya, dia berada di posisi hitungan kedua. Oleh karena itu, di sini saya istilahkan dengan huruf 2 supaya bisa membagi 2. Maka hasilnya seperti ini, perhatikan. 1, 2. Ketika kita menyebut 2, itu tepukan ikut. 1, 2. Berarti kalau satu ruas birama yang kedua ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Oke ya, Bapak ulang. 1, 2, 3, 4. Nanti kalau ada yang menepuk seperti ini salah nih. Misalkan begini, 1, 2, 3, 4. Itu salah. Yang betul 1, 2, 1, 2. Oke ya? Ya, berikutnya ruas ketiga. Ruas ketiga ini not setengah. Nilainya 2 ketuk. Jadi 1, 2. Not yang kedua nilainya 1 ketuk, berarti dia berada pada ketukan ketiga. Jadi 1, 2, 3. Namun pada hitungan yang keempat ini ada 2 not yang masing-masing nilainya setengah. Oleh karena itu Bapak berikan tanda huruf dan huruf 4. Jadi 4, bukan 4, atau bukan 4, bukan, tapi 4. Oke? 4. Maka ruas yang ketiga hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya? Nah, berikut ruas yang keempat. Untuk ruas yang keempat, ya, Bapak menggunakan tanda diam. Ya, tanda diamnya adalah tanda diam 1/4. Dia berada pada hitungan yang kedua. Artinya apa? Pada hitungan kedua kita tidak menepuk, berarti posisi ke atas. Jadi tidak rempet begini, tapi posisi ke atas. Jadi kalau Anda memainkan papan nada, papan piano,
itu tidak ditekan seperti ini, tapi dia ke atas. Artinya tidak ada bunyi. Tidak ada bunyi ya. Maka yang tidak ada bunyi tersebut adanya di hitungan yang kedua dan hitungan yang keempat. Bagaimana cara mempraktekannya? Perhatikan. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3. Bukan itu, tapi 1, 2, 3, 4. Oke ya? Baik. Anak-anakku, sekarang Bapak akan mempraktekkan yang nomor 2 dari ruas 1 sampai dengan ruas yang keempat. Perhatikan dulu ya. Nanti kita akan sama-sama setelah Bapak praktekkan. Perhatikan. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita ulang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya? Baik. Sekarang kita coba bersama-sama ya. Nomor 2. Dari ruas 1 sampai dengan ruas 4. Siap ya? Bersama-sama. Siap? 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, diulang sekali lagi bisa? Oke, kita ulang sekali lagi. Nomor 2, siap bersama-sama. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya? Nah, ini untuk yang nomor 2. Jadi yang nomor 1 sudah selesai. Dilanjutkan dengan nomor 2 sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Untuk yang nomor 3, ada hal yang baru penulisannya, yaitu pada ruas birama yang kedua. Di sini ada gambar seperti topi. Ini artinya tanda diam setengah. Ingat, nilainya berapa ketuk? Tanda diam setengah, 2 ketuk. Berarti ini berada di posisi ketukan keberapa? Ya, berada di posisi ketukan 3 dan 4. Karena not yang pertama ini berada di posisi ketukan 1 dan 2. Ya. Oke, sekarang Bapak akan mempraktekkan ruas 1 dengan ruas 2. Perhatikan. Ruas 1 dan ruas 2. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Yang ruas 2, 1, 2, 3, 4. Jadi bukan 1, 2, 3, bukan itu. Ya. Berikut ruas yang ketiga. Untuk ruas yang ketiga, di sini ada deretan notasi atau not yang nilainya masing-masing setengah ketuk. Bagaimana untuk memudahkannya? Kita pergunakan suku kata dari ketukan. Misalkan yang ini 1, yang ini 2, yang berikutnya 3, 3, yang berikutnya 4. Bapak ulang ruas yang ketiga. 1, 2, 3, 4. Berarti rangkaiannya 1, 2, 3, 4. Ruas yang ketiga 1, 2, 3, 4. Bukan 1, 2, 3, 4. Bukan itu ya. Itu namanya tidak berirama. Tapi yang berirama adalah, perhatikan, ruas 3. 1, 2, 3, 4. Berikut ruas yang keempat. Ruas yang keempat bagaimana? Ini ketukan 1 bunyi, ketukan keduanya istirahat.
berarti tidak ada suara. Berarti 1, 2. Lalu yang ini bagaimana? Nah, yang ini berada di ketukan ketiga. Berarti pakai suku kata ti dan ga. 3. Ya, 3. Maka hitungannya atau tepukannya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, jadi bukan 1, 2, 3, 4. Bukan itu, tapi 1, 2, 3, 4. Oke? Baik. Anak-anakku, kita coba yang nomor 3. Ya. Kita coba bersama-sama. Siap ya? Bapak hitungannya sampai 3. Siap? Bersama-sama. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya? Ya. Nah, jadi ya, untuk yang nomor 3 kita coba sekali lagi bisa? Oke, sekali lagi ya. Kita bersama-sama nomor 3. Nanti kita lanjut ke nomor 4. Oke, siap. Perhatikan. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, baik. Jadi untuk yang nomor 3 ya, kita anggap sudah selesai. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mempraktekkan nomor 1. Kalau nomor 1 sudah, nomor 2 sudah, kita lanjutkan ke nomor 3. Kalau nomor 3 sudah, nah sekarang kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena ada not yang baru. Ya, not yang baru yang mana? Yaitu yang ada pada ruas birama kedua. Ya, yang ada pada ruas birama ini ada not 1/4, tapi dia pakai titik. Waduh, bagaimana Pak? Di not 1/4 pakai titik. Nah, artinya begini. Kalau sebuah not menggunakan titik, maka nilai not yang bersangkutan bertambah nilainya setengah dari nilai notnya. Nah, ngerti nggak kalimatnya? Kalau ada not yang ditambah titik, berarti not yang ini nilainya bertambah. Tambahnya berapa? Setengah dari nilainya. Jadi kalau not ini, kalau sebelum menggunakan titik nilainya 1 ketuk, berarti kalau menggunakan titik ditambah setengah dari 1. Maka not yang pertama ini nilainya jadi 1,5. Waduh, gimana nilainya? Apa? Mempraktekkan not yang 1,5. Caranya apa? Caranya pakai suku kata. Yang ini, ya, yang pertama, Anda hitung 1 du. Berarti du-nya itu setengah ya. 1 du. Nah, yang kedua ini untuk A. Jadi, kalau Bapak praktekkan 1 du. Du masih di sini. 1, 2. 1, 2. Jadi bukan 1, 2, tapi 1, 2. Lalu bagaimana dengan not yang ketiga? Ini ada titik juga. Nah, kalau ada titik juga, ya, maka not yang ketiga ini nilainya tambah, yaitu sama dengan yang ini, 1,5. Nah, sekarang bagaimana ketukannya? Ketukannya kita ambil suku kata. Yang ini 3 nya itu buat titik. Baru yang terakhirnya untuk suku kata 4. Jadi 3 nya masih di sini. Untuk yang ini 3, 4. Jadi kalau ruas kedua kita praktekkan jadi begini. 1, 2, 3, 4. Oke, Bapak ulang.
1, 2, 3, 4. Oke. Jadi pembaharuan yang nomor 4 hanya ada di ruas birama kedua saja. Sedangkan ruas 1, ruas 3, dan ruas 4 itu sama halnya dengan yang nomor 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, sekarang kita coba kalian memperhatikan dulu. Bapak memberikan contoh yang nomor 4. Kalau yang ruas 1 tidak ada masalah sepertinya, karena Anda sudah paham. Ini ketukan 1, ketukan keduanya apa ini? Istirahat, berarti tidak berbunyi. Tapi pas ketukan ketiga, kita membunyikan 2 not yang nilainya sama-sama setengah. Supaya seimbang, maka pakai suku kata apa? 3. 3. Pas begitu masuk ke 4, nya itu dilepas. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Bagaimana dengan ruas yang kedua? Ingat, suku kata tambahan. Ya. Ini do untuk not yang pertama. Jadi 1, 2. Ini tambahan untuk not yang ketiga. 3, 4. 3, 4. Oke. Nah, yang ini bagaimana? 1, 2, 3, 4. Jadi ruas yang ketiga 1, 2, 3, 4. Ruas yang keempat 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang Bapak ulang dari ruas 1 sampai dengan ruas yang keempat. Oke ya? Siap, perhatikan. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Oke. Kita coba bersama-sama. Siap? Untuk yang nomor 4. Oke, kita coba bersama-sama. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya. Nah, yang berikut. Yang nomor 5 ini tidak ada pembaharuan. Ini merupakan kombinasi dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, ya. Oke, sekarang Bapak langsung yang nomor 5. Ya, Bapak langsung yang nomor 5 dari ruas 1 sampai dengan ruas 4. Ingat, kalau ada penulisan seperti ini bagaimana? Ini diketukan mana? 1 dan 2. Yang ini suku kata apa? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini bagaimana? 3, yang ini 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini ruas ketiga, suku kata apa ini? 1, 2. Ini 3, 4. Kalau ini nggak ada masalah, pasti Anda paham. 1, 2, 3, 4-nya istirahat. Oke, Bapak praktekkan. Untuk yang nomor 5, perhatikan. 3, 3, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke ya. Nah, jadi untuk anak-anakku sekalian, pembelajaran bagaimana cara membaca notasi irama, pertama adalah kita harus mengenal dulu not. Yang ini namanya not penuh, yang ini namanya not setengah, yang ini namanya not seperempat, dan yang ini namanya not seperdelapan. Ya. Kemudian tanda diam.
tidak berbunyi pada waktu posisi di tanda diam. Nah, yang Bapak perkenalkan baru dua, yaitu tanda diam setengah yang nilainya 2 ketuk dan tanda diam 1/4 nilainya cuma 1 ketuk, ya. Lalu di dalam teknik membaca notasi irama, hal yang yang harus kita perhatikan adalah tanda birama. Kalau tanda biramanya 4/4, berarti setiap ruas birama jumlah ketukannya selalu berjumlah 4. Ya, jadi ketika nanti tadi kita praktekkan, kita selalu menyebut 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, 1 2 3 4 itu sebagai landasannya, sebagai dasarnya. Bunyi tepukannya adalah pada notasi irama. Jadi tepukan ini menyesuaikan not yang ada pada notasi tersebut. Oke ya? Baik. Untuk hari ini saya kira cukup sekian ya. Namun kalian punya tugas, yaitu apa? Pertama, notasi irama ini silakan kalian catat dulu ke dalam buku catatan kalian ya. Dia tidak menggunakan sangkar nada, silakan dicatat. Setelah dicatat, silakan kalian mencoba satu persatu. Nah, minggu depan pada pertemuan berikutnya Bapak akan tanyakan satu persatu ya. Silakan praktekkan nomor 3. Misalkan seperti ini. Nomor 3, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Kemudian mungkin temanmu yang lain Bapak tunjuk. Silakan praktekkan nomor 5. Berarti nomor 5 seperti ini. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya. Untuk kelas ini saya kira hari ini cukup sekian. Bapak menyampaikan bagaimana cara membaca notasi irama. Jadi ingat, notasi irama tidak menggunakan sangkar nada, tapi dia menggunakan tanda birama, menggunakan not dan tanda diam, dan menggunakan ruas-ruas birama. Baik, saya kira hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya mudah-mudahan Anda mulai saat ini sudah belajar bagaimana cara membaca notasi irama. Ingat, ada ketukan birama, ada ketukan irama. Yang tadi kita praktekkan, ketukan biramanya menggunakan mulut 1 2 3 4. Nah, tepukan tangannya ini adalah tepukan irama, menyesuaikan nilai-nilai not yang ada pada penulisan notasi tersebut. Oke, saya kira demikian hari ini ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.